Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel di sini ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Please ya, mohon like video ini dan berikan komentar Anda di kolom komentar dan bantu bagikan video ini di media-media sosial supaya semakin banyak lagi yang waras tentunya. Dan ingat, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Dan jangan lupa untuk support terus pelayanan Pavel. Terlebih khusus saat ini kami sedang membangun sebuah rumah ibadah di pedesaan. Dan beginilah bentuk yang akan kita bangun. Saat ini pembangunan sudah sekitar 50% berjalan. Kami juga sudah pesan kayu ya, tapi baru 1 kubik yang sampai di tujuan. Yang lainnya masih di dalam hutan ya, masih ditebang ya oleh tukang sensor ya, dan kita akan pesan sekitar 8 kubik untuk atapnya. Jadi Sobat Waras, 1 kubik itu 3.250.000 dan kita baru bayar 1 kubik ya. Jadi mohon supportnya Sobat Waras karena memang saat ini dana kita masih sekitar 40-an juta ya, yang masih safe ya, masih safe, tapi itu pun akan siap kita pakai untuk bayar tukang ya, dan juga bayar bond di toko ya, besi, semen, itu kita belum bayar ya, sekitar 15-an juta ya. Jadi Sobat Waras support sehingga pembangunan ini tidak terhenti ya, tapi berjalan terus sampai selesai. Saudara bisa support kami lewat BRI 521045736532 atau juga bisa lewat BCA 7921 328528. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Panji Gumilang tak habis-habisnya dibicarakan. Ya, kalau kemarin dibicarakan karena salam Yahudinya, lalu dibicarakan MUI, ya bahkan dia mengatakan siapa sih MUI itu? MUI itu hanya ulama biasa, bukan Tuhan, bukan nabi, ya, bukan siapa-siapa ya. Lalu dia mengatakan ngapain ke Mekah katanya ya. Tanah suci itu di Indonesia, ya, bukan di Mekah, ya, habisin duit ke sana. Ya kata dia ya, bla 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 ya. Dan viral lagi ya, dia mengatakan dia akan membangun gereja di Ponpes Al Zaitun dan juga Ponpes Kristen dia akan bangun di situ bersama para pendeta, ya entahlah pendeta dari mana ya, kita pun tak tahu. Ya, dan lagi-lagi viralnya ya yang akan kita bahas hari ini, Panji Gumilang pesan ribuan Alkitab ya. Kenapa ribuan Alkitab? Ya karena memang kita tahu ya Ponpes Al Zaitun itu ribuan orang ya, ribuan orang santriwatinya di sana. Ya, jadi Panji Gumilang pesan ribuan kitab Injil untuk dikirim ke pondok pesantren Al Zaitun. Ada apa gerangan? Viralkan ini dan kita akan lihat beritanya. Menurut Sobat Was, ada apa? Kenapa Panji Gumilang kok semakin masif dan semakin tidak ada takutnya ya sama ancaman ya, sama apa ya, isu-isu di luar sana, bahkan MUI katanya mau menyidak ya Ponpes Al Zaitun. Kok nggak ada kapok-kapoknya, nggak ada takut-takutnya, gas terus. Ya mungkin ya. Kenapa seperti ini ya? Karena Panji Gumilang nggak mau ya pondoknya itu seperti pondok-pondok biasa-biasa ya. Dia mau menjadi pondok yang luar biasa di mana santri-santrinya ini belajar tentang kitab orang lain sehingga tidak jadi bego. Ya seperti Kainama ya, yang kerjanya hanya mengotak-ngatik Alkitab sesuka hatinya. Seperti Nandar yang memfitnah bahwa Yesus menikah punya anak, seperti Ripa ya, yang bla bla lah ya, yang seperti siapa juga Suma, yang dengan seenaknya mereka mengotak-ngatik Alkitab, tetapi semua adalah hampa kosong. Ya, mungkin siapa ini Panji Gumilang ingin anak-anak pondoknya itu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya kalian tahu ya bagaimana sih iman Kristen itu, supaya ada toleransi di hati kalian. Ya, di saat orang begitu anti dengan Alkitab, tapi justru Panji Gumilang berbeda. Justru dia suruh ya kirim ribuan Alkitab ke Ponpes Al Zaitun.
Ada apa gerangan? Ya, kita akan simak ya berita ini. Bantu like, bantu viralkan sekali lagi supaya semakin banyak lagi yang waras tentunya. Ini ya, halo Panji Gumilang. Ya, aduh apa lagi ini iklan-iklan ini ya. Tunggu sekali ya. Iya, iya. Oke, kita close dulu ya. Loh, Panji Gumilang, pesan ribuan kitab Injil untuk dikirim ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ada apa gerangan? Ya, ini dia beritanya sobat. Dimuat oleh Radar Lampung online ya. Kenapa sudah terlewat ya? Oh, kita ke pertama dulu ya. Iya, ini dia. Radarlampung.co.id ya. Pimpinan Ponpes. Tuh, lagi-lagi iklan. Ya, lagi-lagi ya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ya, Panji Gumilang dalam video yang viral di media sosial mengatakan memesan ratusan bahkan ribuan kitab Injil ya. Kitab Injil tersebut ya disebutkan olehnya akan dikirim ke Ponpes ya, Pondok Pesantren Al Zaitun dalam jumlah yang sangat banyak ya, nggak main-main ya. Jumlahnya banyak ya. Ya, itu sebagaimana yang terpantau radarlampung.co.id pada Minggu 11 Juni 2023 dalam sebuah aplikasi Snack Video. Video pernyataan Panji Gumilang yang viral ya tentang kitab Injil tersebut diunggah dan dibagikan oleh akun @asia77 ya. Di awal video Panji Gumilang mengatakan bahwa selama ini kita diberi tentang pemahaman bahwa kitab Injil yang ada saat ini tidak asli. Nah loh. Ya betul ya, pemahaman kelompok-kelompok ustadz ini ya. Saya nggak mau lah mengatakan semua ya. Yang karena yang saya dengar beberapa ustadz yang mengatakan Injil itu telah dipalsukan, ya, telah bla bla tidak asli lagi. Ketika ditanya mana aslinya, ya semua kejang-kejang kesurupan kayak orang tolol gitu ya. Ya, yang katanya ya bahwa kitab Injil yang ada saat ini tidak asli lagi, ya tidaklah asli. Yang kemudian menurut Panji Gumilang menimbulkan sebuah pertanyaan, lantas kemana kitab Injil yang asli? Jika yang ada saat ini banyak dikatakan palsu. Nah loh, itu kan kawan-kawan, ya memang kadang-kadang harus yang sesama Islam yang jawab, baru enak gitu kan. Kalau kita yang Kristen yang jawab kan, ya mereka ini ya cuek gitu. Tapi kalau yang jawab yang Islam begini kan, mantap ya kan. Jadi Panji Gumilang mengatakan, jadi kalau yang kalian bilang ini tidak asli, yang aslinya mana? Nah, gitu kan? Hal tersebut menurut Panji Gumilang merupakan sesuatu yang misterius baginya. Nah lo, semakin lu menjelek-jelekan Alkitab, semakin lu mengatakan dia tidak asli, akan semakin banyak orang yang penasaran untuk mencari, membacanya, untuk membuktikan asli nggak ini Alkitab. Ya, tapi apa? Ketika engkau terus mempromosikan kitabmu sempurna, kitabmu asli, kitabmu kedebuk dari langit, orang makin malas membacanya, ya kan? Tapi ketika Anda mengatakan tidak asli, tidak asli, tidak asli, orang masa sih sebuah kitab suci kok nggak asli, ya kan? Orang akan semakin penasaran. Termasuk Panji Gumilang, dia penasaran dengan Injil yang katanya tidak asli itu. Itu kawan-kawan ya. Hal tersebut menurut Panji Gumilang merupakan sesuatu yang misterius baginya. Misterius lagi, ya. Kita dipahamkan Injil itu ada, tidaklah asli ucapnya. Panji Gumilang menjelaskan bahwa pemahaman tersebut diterima oleh dirinya sejak saat masih menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar. Astagfirullah. Bahkan bayangkan sekarang Panji Gumilang sudah 60-an tahun loh. Dia sudah ditanamkan dari SD. Dari sekolah dasar ditanamkan di otaknya bahwa Injil sudah tidak asli, Injil tidak asli, dan ini sudah ditanamkan kepada semua ya anak-anak ya agama seberang ini. Bahkan kemarin viral video ya seorang anak Kristen itu dibully karena dia Kristen. Ya dibully ya, disebut kafir. Ngeri ya. Masih SD kawan-kawan sudah intolerannya sangat kuat. Ya jelas. Kalau diajarkannya mereka intoleran ya beginilah akibatnya. Entahlah yang ajar orang tua atau yang ajarkan guru agama itu ya kita nggak tahu. Tapi faktanya anak-anak saja sudah intoleran. Ya tidak mau bergaul dengan orang yang katanya kafir.
Tapi barang-barang kafir kau makan terus, kau makan itu. Nah, iya kan? Kemudian, ya, berlanjut saat dirinya mengenyam pendidikan di pondok pesantren Ponpes, modern, gontor, hingga dirinya menamatkan ya sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Ayan. Bayangkan, jadi di SD diajarkan tidak asli, di Ponpes juga diajarkan tidak asli, kawan-kawan. Injil itu. Ini yang membuat Panji Gumilang penasaran justru. Panji Gumilang kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pemahaman yang ditanamkan itu membuat dirinya tak lagi beriman kepada kitab Injil. Gara-gara pemahaman yang ditanamkan sejak kecil. Akhirnya ya Panji Gumilang tidak lagi beriman kepada Injil. Ia melanjutkan, beberapa tahun yang lalu dirinya pernah meminta kepada perusahaan penerbit Alkitab untuk mengirimkan ratusan hingga ribuan Alkitab ke pondok pesantren Al-Zaitun. Jadi dia penasaran ya dengan Injil yang katanya palsu itu, kawan-kawan. Yakni ya kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Ya, aduh iklan gimana sih? Ya, kalau diperkecil tulisannya juga susah saya baca ya. Jadi saya perbesar lagi ya. Oke. Yakni kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama saat ini dikatakan olehnya berada di perpustakaan pribadi miliknya. Video yang dibagikan ke media sosial tersebut oleh akun pengunggah diberi judul dengan keterangan Panji Gumilang memesan ribuan Injil dan diajarkan kepada santri Ponpes Al-Zaitun. Dari penelusuran radar ya lampung.co.id, ceramah pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang tersebut diunggah ke kanal YouTube 1 tahun lalu. Ya, jadi sudah 1 tahun lalu ya, tetapi baru viralnya sekarang. Ceramah Panji Gumilang tersebut diunggah ke akun YouTube Al-Zaitun Movie dengan judul Ajaran Ilahi untuk Semua. Part 3, Diskusi Keimanan kepada Kitab-kitab Ilahi sesi 1. Ya. Dalam tayangan video tersebut Panji Gumilang membahas tentang rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah, di mana lanjutnya terdapat 4 kitab yang Allah turunkan kepada masing-masing nabi atau utusannya untuk diimani. Kitab-kitab tersebut antara lain yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, lalu kitab Sabur yang diturunkan kepada Daud AS, kemudian kitab yang ketiga yakni kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu pemahaman mereka ya. Menurut Panji Gumilang, bagaimana caranya untuk mengimani kitab-kitab tersebut jika melihat bentuk fisiknya saja tidak pernah sehingga tidak mengetahuinya? Ini waras, kawan-kawan ya. Jadi dia mengambil pedomannya dari Quran. Quran mengatakan kitab-kitab yang harus imani itu ya Taurat, Sabur, dan Injil. Nah, gimana gue mau mengerti Taurat, Sabur, dan Injil kalau gue nggak baca? Itu kira-kira ya menurut Panji ya. Untuk itu perlu kiranya bagi Panji Gumilang untuk mengetahui keberadaan dan bentuk dan kitab-kitab tersebut dan bahkan mempelajarinya. Dirinya sendiri mengaku telah mempelajari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Tak hanya itu, Panji Gumilang bahkan pernah mendatangkan seorang pendeta Nasrani untuk ya yang menurutnya ahli dalam berbahasa Ibrani ke Ponpes Al-Zaitun untuk mengajari pembelajaran tentang kitab tersebut. Nah, sangat-sangat terbuka Panji Gumilang ini menurut saya ya. Sangat-sangat. Makanya kalau Anda mau belajar tentang Alkitab, belajarlah sama pendeta. Jangan belajar kepada begundal-begundal. Ya, apa itu ya? Jangan belajar kepada keparat-keparat agama itu. Ngapain kalian belajar sama Kainama? Ngapain kalian baca Alkitab sama Suma, sama Nandar, ya sama siapa lagi? Yang nggak beres lah otaknya. Kalau membaca Alkitab itu belajarlah kepada pendeta yang memang ahli di bidangnya supaya kalian tidak ditipu dan dibodoh-bodohi. Kalau Nanda sudah mengatakan atau si siapa namanya ini Kainama sudah mengatakan Yesus menikah, wow langsung ini begundal-begundal ya. Kerucut-kerucutnya ini mulai langsung buat video status. Ya Yesus menikah punya anak bla bla. Itu kan bodoh namanya. Kalau kalian mau belajar Injil, Alkitab,
belajarlah kepada orang Kristen. Jangan belajar sama begundal-begundal agama ini, ya. Keparat-keparat agama ini ya, ini mereka keparat-keparat lah menurut saya ya. Bikin gaduh, nggak paham Alkitab, tapi sok ngajar Alkitab. Kalau lu mau ngajar, ya ngajar aja kitab lu, nggak usah lu ajar orang Alkitab gitu loh. Kalau Anda baca boleh, tapi jangan Anda sok-sok apa Alkitab tidak mengatakan Yesus menikah, lalu lu mengatakan Yesus menikah, itu kan goblok namanya. Ya kan? Apa juga bilang pintar. Kalau mau belajar ya cari pendetanya. Nah, ini dia cari pendeta ya untuk mengajarkan dia. Panji Gumilang bahkan mempersilahkan semua orang yang menghadiri ceramahnya tersebut untuk mengambil kitab Injil yang ada padanya tersebut bagi yang ingin mempelajarinya. Dari tayangan video tersebutlah akhirnya diketahui dari mana Panji Gumilang mengetahui bahkan mempraktekkan salam ala Yahudi yang kemudian menjadi viral saat dinyanyikannya bersama santri dan dalam sebuah acara di dalam masjid. Panji Gumilang menceritakan bahwa pendeta Nasrani tersebut yang mengajarkannya tentang salam ala Yahudi yang diucapkan dengan cara bernyanyi. Avenu salam alaihim. Avenu salam alaihim. Avenu salam, 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 salam alaihi. Langsung kejang-kejang kau, panas-panas kau. Itu kawan-kawan. Panji Gumilang ini orangnya memang dia itu gini, dia tidak mau seperti kerbau yang hanya dicucu hidungnya, ya. Jadi dia nggak mau hanya dengar dari ustadz-ustadz ya. Oh, Injil itu sudah palsu, palsu, palsu. Tapi dia mau cari di mana Injil yang palsu, yang asli itu. Nggak ada. Oke lah, mana yang kalian bilang palsu? Sini, gua baca, gua pelajari. Itu Panji Gumilang. Terserahlah apakah Panji percaya dengan tidak percaya. Itu ya urusan kemudian. Yang penting dia pelajari dulu. Nah ini contoh yang benar. Kalau kalian mau belajar, belajarlah kepada pendeta yang tahu kebenaran. Jangan belajar kepada begundal-begundal itu. Nggak paham mereka Alkitab, tapi ajarkan Alkitab. Baru ya kan? Sok pintar bahasa Ibrani lah, sok pintar bahasa Yunani lah, mengaku ya sekolahnya di Israel lah, ya kan? Ketika dicek, nggak sekolah rupanya. Goblok kan orang-orang yang dengarkan dia. Halo, jangan mau kalian dibodohi sama Kainama, sama Nandar, sama Sumba. Mereka tuh nggak paham Alkitab. Mereka nggak paham Injil. Kasihan kalian ya. Setelah mereka buat video, kalian viralkan. Oh, Yesus menikah. Yesus punya anak. Goblok. Kasihan kan? Itulah saya bilang, kebodohan, kegoblokan yang dipelihara. Ya. Kalau Anda mendengarkan dari, bahkan saya mengatakan, kalau Anda dengar juga dari Pavel, kalau Anda merasa ini, masa sih? Pelajari, cari tahu, benar nggak sih? Gitu loh. Jangan kalian percaya-percaya begitu saja. Ya, makanya Pavel ketika buat video, selalu saya tunjukkan, ini datanya dari sini saya ambil. Bahkan saya pun kalau baca berita, saya nggak langsung percaya begitu saja. Saya cross check dulu, saya konfirmasi dulu beberapa berita. Oh ya, ini sama semua. Berarti ya, ini valid ini. Valid ini. valid ini ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi, belajarlah untuk waras. Ya, sebaiknya kalian belajarlah dengan caranya Panji Gumilang. Kalau nggak paham, ya cari tahu. Jangan mau hanya di framing. Injil palsu, peang pala lo. Iya kan? Lu nggak paham, asal bilang palsu. Ditanya alsinya, nggak ada lu kejang-kejang. Nah, itu dia, sahabat waras. Jadi, ya bantu Anda viralkan video ini, ya supaya ya semakin banyak yang waras yang akan mendengarkan video ini. Terima kasih ya, abang-abangku, inang-inangku, semua sahabat-sahabat sobat waras yang sudah ya bergabung ya. Salam ya. Bung Hotman, salam ya. Hermawan Salim, salam Bang. Terima kasih ya. Willy Junior, salam ya. Bung Heru, salam. Mr. Pavel, Panji Gumilang berani melawan MUI dengan berani dan tegas ya. Baru kali ini ada yang berani melawan Ormas MUI yang
Justru negara anehnya kok takut sama ormas MUI. Mantap lah ya, dapat order ya. Kalau ya dapat order lah ya. Banyak lah ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Bung Kawi, thank you. M. Sukri Daeng, salam toleransi dan salam waras. Insya Allah Indonesia menjadi negara yang toleransi. Amin ya Robi alamin. Amin ya. Kita kalau ada orang walaupun beda iman yang kita, tapi kalau harapannya baik kita aminkan ya. Luar biasa Tuhan Yesus memberkati Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Ya kok ya, silakan buat sendiri. Pengen lihat wajah si Tongos yang apa? Dengar berita ini. Ayo teman-teman bantu up like ya kawan-kawan, like ya, viralkan ya. Ya viewersnya 224 ya, sudah tadi tembus 400 ya, tapi like-nya baru 51 ya. Ayo kawan-kawan yang dukung bantu like ya. Karena dengan Anda like akan semakin YouTube merekomendasikan video ini ditonton ya oleh banyak orang lagi ya. Benar ya, adanya mungkin mereka buktikan mereka percaya Injil, Taurat dan Zabur, Mazmur ya. Oke, Bung Exodus ya, semoga seluruh santri Pondok Al Zaitun mengenal Yesus Kristus Tuhan supaya masuk surga. Amin amin. Ya. Ya, terima kasih Bung Box, thank you. Ya, Bung Emma, Egi yang asli disimpan. Kadrun. Oke. Oke lah kawan-kawan, semuanya di live chat ya, terima kasih kalian sudah memberikan komentar sehingga membantu meningkatnya penonton ya. Ya, Bung apa nih? Sin ya. Asetun simbol perdamaian dunia ya. Sepertinya begitu ya. Horas dari Batam, terima kasih. Bung Mangabul ya, puji Tuhan. Ya, Pak, Panji Gumilang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran ya. Poridin Situmorang ya. Oke sahabat Horas, support terus Pavel 88 channel dan jangan lupa Anda untuk please ya support pekerjaan Tuhan yang sedang kami kerjakan di pedesaan ya Sobat Waras, untuk membangun rumah ibadah ya Sobat Waras. Pekerjaan saat ini sudah 50% ya, dan dana kita ya puji Tuhan walaupun menipis tapi masih ada lah ya, masih ada lah untuk ya sedikit demi sedikit untuk membayar ya. Kalau memang sudah nggak ada dana kita stop dulu, ada dana baru lanjut lagi, tapi puji Tuhan sampai hari ini dananya masih ada ya. Walaupun tidak banyak tapi sedikit demi sedikit untuk bayar tukang selalu cukup, untuk beli kayu ya masih ada ya, untuk bayar semen masih ada ya puji Tuhan. Dan kita masih banyak membutuhkan anggaran karena bangunan masih 50% ya, sudah corti yang semua sudah berdiri ya, dan kita sambil cor slop atas saat ini sudah beli kayu ya untuk buat ini ya, untuk buat atapnya ini ya. Dan Sobat Waras ya ini ya contoh kayu yang sedang kami pesan ya. Ya itu ya kayu yang sudah kami pesan. Ini baru 1 kubik ya. 1 kubiknya 3.250.000. Kita masih butuh sekitar 9 kubik untuk atapnya. Itu baru atapnya ya, belum kusing-kusingnya. Jadi Sobat Waras support, saudara bisa salurkan ya lewat BCA 7921328528 atau juga lewat BRI 52.1045 736 532. Ya, terima kasih untuk semuanya Sobat Waras. Kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam waras dan bye-bye. Salam.